Suhu udara panas terasa terjadi di Jakarta beberapa hari ini. Bahkan cuaca panas menyengat hampir merata terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai perubahan cuaca yang cukup ekstrim ini, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari. Selamat siang Teddy, dari pantauan Anda di lapangan, berapa suhu di Jakarta saat ini? Selamat siang Maggie, betul sekali kalau Anda bilang beberapa hari terakhir suhu di beberapa tempat di Jakarta memang terasa lebih terik suasananya, cuaca juga berganti-ganti, ada panas kemudian juga tiba-tiba hujan. Tapi kalau melihat dari siklus suhu cuaca, ini dalam sepekan terakhir ini kalau boleh dibilang sebenarnya standar saja Maggie. Suhu berkisar antara 30 sampai 34 derajat Celcius, bahkan 35 derajat Celcius yang tertinggi. Ini terjadi pada tanggal misalnya hari Rabu 24 April itu suhu Jakarta 34 derajat Celcius. Kemudian pada hari Minggu 28 April 33 derajat Celcius. Dan sementara untuk Selasa kemarin 30 April 2024 terpantau melalui situs BMKG ini suhu cuaca untuk DKI Jakarta yang tertinggi antara 34-35 derajat Celcius. Nah, kalau berbicara mengenai suhu atau cuaca yang agak terik di beberapa hari terakhir di Jakarta dan sekitarnya sebenarnya bukan terjadi di Jakarta, tapi kalau berbicara lebih panas lagi, negara tetangga kita, India dan yang paling dekat misalnya Thailand, ini cuaca di sana, suasana di sana pasti lebih panas lagi. Walaupun sebenarnya di Indonesia juga panas soal kampanye misalnya kemarin suhu politik panas, tapi ini real terjadi suhu cuaca di sana lebih panas. Kita lihat ini dari panel layar yang ada di kantor gedung BMKG di negara Malaysia, Kambodia, kemudian juga Bangkok. Ini terlihat lebih merah. Ini menandakan atau mengindikasikan suhu udara di sana ini memang saat ini sedang tinggi. Nah, untuk berbincang mengenai bagaimana suhu di Indonesia, apakah suhu panas atau teriknya cuaca yang ada di negara tetangga seperti Malaysia, kemudian Singapura, Kamboja, dan Bangkok ini juga ada berdampak atau juga akan terjadi di Indonesia. Saya akan berbincang dengan salah satu prakirawan atau forecaster yang ada di BMKG. Selamat siang dengan Mas Irsal ya. Selamat siang Mas Teddy. Mas Irsal, ini kan dikeluhkan oleh warga dan sekitarnya termasuk saya yang beraktivitas walaupun tinggal di Bogor tapi beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya. Beberapa waktu terakhir ini cuaca agak terik, panas, suhu udaranya ya. Itu karena faktor apa Mas Irsal? Iya, perlu kami sampaikan terlebih dahulu, seperti yang tadi Mas Teddy jelaskan, bahwa memang di wilayah sekitar daratan Thailand, kemudian kalau kita lihat perbandingannya dengan Indonesia itu berbeda. Di Thailand itu merah sampai kehitaman, sementara di Indonesia kuning, orange hingga merah. Nah, kalau kita lihat beberapa hari terakhir, memang suhu udara maksimum di wilayah Indonesia itu berkisar antara 31 hingga 37, dan itu pun di tanggal 28 April kemarin itu di Deli Serdang hingga 37 derajat Celcius. Nah, untuk penjelasannya bahwa di Indonesia itu masih dikatakan normal. Artinya ini suhu panas terik dan bukan heat wave begitu, Mas. Oke, ini menarik yang barusan Anda jelaskan. Pemirsa, yang tadi dijelaskan oleh Mas Irsal, prakirawan BMKG menyebutkan di Indonesia ini bukan heat wave, tidak terjadi heat wave. Walaupun negara tetangga kita di sana lebih panas, India, seperti yang Anda sebutkan tadi, Kamboja dan juga Thailand yang terdekat, terjadi suhu yang meningkat lebih tinggi. Sebenarnya definisi sebuah negara atau sebuah tempat yang dikatakan terjadi heat wave atau gelombang panas itu seperti apa kondisinya, Mas? Ini juga edukasi untuk warga agar tidak terkena hoax. Ya, baik Mas Edi. Untuk karakteristik, kalau kita lihat dari karakteristik heat wave sendiri, itu biasanya terjadi pada negara lintang menengah hingga lintang tinggi. Kemudian dari definisi yang dikeluarkan oleh World Meteorological Organization, tentunya yang menaungi seluruh lembaga meteorological di dunia, heat wave itu adalah kenaikan 5 derajat di atas suhu rata-rata, suhu udara rata-rata maksimum, begitu. Dan juga ini diikuti oleh 5 hari berturut-turut bahkan lebih. Nah, itulah yang bisa selanjutnya didefinisikan sebagai heat wave. Sementara yang terjadi di Indonesia
31 derajat hingga 37 derajat Celcius itu juga tidak berturut-turut. Artinya kalau kita lihat di hari kemarin tanggal 30 April 2024 itu suhu katakan di Jakarta sendiri itu berkisar antara 34 hingga 35 derajat Celcius dan itu belum termasuk kategori dari heat. Kalau itu tadi Jakarta yang Anda sebutkan, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Karena kalau melihat di layar panel ini kan wilayah Indonesia kan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada misalnya yang di arah barat sana lebih dekat dengan Malaysia dan Thailand misalnya. Apakah Sumatera ini ada dampak yang dialami oleh Malaysia, Singapura dan Kamboja dan Thailand, dampak dari heat wave yang terjadi di sana, di Singapura misalnya? Baik. Kalau kita lihat secara spasial dalam 3 hari terakhir, memang wilayah Indonesia cenderung bagian tengah dan juga barat yang ada peningkatan suhu udara, begitu. Itu sekitar antara 33 hingga 36 derajat Celcius. Kenapa demikian? Nah, ini yang menarik, untuk wilayah Indonesia ini berbeda secara dinamika atmosfernya, berbeda dengan wilayah lintang menengah dan juga tinggi. Faktor utama yang menyebabkan mengapa terjadi peningkatan suhu di wilayah Indonesia itu adalah gerak semu matahari. Di tanggal 21, perlu diketahui di tanggal 21 Maret hingga 21 Juni, nah itu matahari bergerak berada di ekuator dan juga bergerak hingga ke utara dari ekuator. Itulah mengapa di sekitar Thailand, kemudian Filipina, suhunya juga turut meningkat. Gitu. Sekali lagi mengkonfirmasi bahwa suhu panas yang dirasakan masyarakat Indonesia di beberapa tempat termasuk di wilayah Jakarta ini bukan dampak atau tidak sedang terjadi di Indonesia yang namanya heat wave atau gelombang panas ya Mas? Betul Mas ini bukan heat wave tapi ini adalah faktor dari gerak semu matahari dan juga diikuti oleh minimnya curah hujan di wilayah Indonesia begitu. Oke, ada fenomena lainkah yang berpengaruh? Karena kalau kita lihat dari siklus, Indonesia punya 2 musim, musim penghujan dan juga musim kering ya. Musim penghujan terjadi antara Oktober ke April. Ber-ber ya biasanya. Iya, ber. Kemudian musim penghujan antara April hingga Oktober. Nah, tapi ini kan sudah masuk Mei, masih ada curah hujan yang cukup sering, tinggi dan juga deras. Ya, malah di masa peralihan, jadi di sebagian wilayah Indonesia ini masih di masa peralihan Mas Teddy. Peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Malah di masa peralihan ini biasanya cuaca-cuaca ekstrim seperti hujan kilat petir, angin kencang, puting beliung, dan juga hujan es, itu biasanya terjadi. Nah, di sebagian wilayah Indonesia, selain suhu yang dirasakan oleh masyarakat meningkat, itu juga sebenarnya di wilayah bagian tengah dan timur dari Indonesia, seperti di Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan juga Papua Barat Daya, Papua Barat, dan juga wilayah Papua itu memang sedang intens untuk pertumbuhan awan-awan hujan dan juga hujannya sebenarnya begitu. Oke, Mas, ini juga untuk mendapat penegasan kembali, walaupun tidak terjadi gelombang panas atau heat wave di Indonesia, tapi karena suhu yang lumayan terik beberapa waktu terakhir ini, apa sebenarnya yang disarankan oleh pihak BMKG untuk masyarakat, terutama dengan profesi mereka yang beraktivitas di luar ruang atau mempunyai kegiatan lebih banyak di outdoor? Ya, baik, terutama masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar memenuhi cairan tubuh, itu yang paling penting agar menghindari dari dehidrasi. Kemudian sebisa mungkin tidak terlalu lama beraktivitas di luar ruangan pada saat suhu panas terik begitu. Dan juga ini yang paling penting, masyarakat dapat terus memonitor perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG begitu. Oke, sebelum menutup, tertinggi untuk sampai beberapa hari ke depan ini, berapa prediksi dari pihak BMKG mengenai suhu di Indonesia, khususnya di Jakarta dan sekitarnya? Ya, kami perakirakan untuk wilayah Jakarta ini berkisar antara 32 hingga 34 derajat Celcius. Begitupun untuk wilayah lain seperti di sebagian Sumatera, Kalimantan, dan juga di sebagian Jawa itu berkisar antara 32 hingga 35 derajat Celcius. Begitu, Mas Idi. Baik, Mas Irsal, terima kasih penjelasannya dan sudah tadi dipastikan oleh pihak BMKG bahwa panas yang dirasakan untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya juga beberapa tempat di wilayah Indonesia Tengah dan juga Barat itu bukan karena dampak atau sedang terjadi fenomena heat wave atau gelombang panas seperti yang terjadi di Thailand saat ini, tapi lebih karena
adanya pergerakan semu matahari ini yang imbas, kemudian juga dirasakan panas oleh masyarakat di Jabodetabek. Terima kasih Mas Irsal. Sedikit juga saya tambahkan informasi untuk pemirsa Maggie dan Anda juga bahwa di halaman website dari Kementerian Kesehatan juga memberikan himbauan walaupun tidak terjadi gelombang panas di Indonesia, tapi secara umum pihak Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat jika memang merasakan aktivitas yang cukup panas dari suhu di beberapa tempat di tanah air ini, memang harus dihimbau agar masyarakat lebih banyak mengkonsumsi air putih, kemudian juga menghindari kontak langsung dengan paparan sinar ultraviolet di jam-jam tertentu, dan juga menggunakan baju yang berbahan ringan dan juga longgar. Ini juga tidak menghambat aktivitas Anda dalam berkegiatan sehari-harinya. Ini penting untuk dilakukan agar kita lancar dalam beraktivitas. Kita kembali ke studio bersama Maggie. Baik, warga harus tetap waspada dan kami juga akan terus memantau perkembangan perubahan cuaca ekstrim. Terima kasih Teddy Zuhari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.